Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulfa Amelia dari kelas 12 Teknik Komputer Jaringan 2. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan bab 3 yang berjudul Metode Perakitan Produk. Peta konsep yang saya buat dari judul tersebut meliputi konsep lini perakitan yang terdiri dari konsep pengertian lini perakitan, jenis perakitan, metode perakitan, dan konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Yang kedua, proses perakitan terdiri dari jaringan RT atau RW-net, konsep jaringan RT-RW-net, dan membangun RT-RW-net sederhana menggunakan mikrotik. Selanjutnya, line balancing terdiri dari definisi line balancing, tujuan menyusun line balancing, manfaat line balancing, penggunaan line balancing, masalah yang dihadapi dalam lintasan kritis, metode pemecahan dalam line balancing, keseimbangan lintasan line balancing produksi, precedence diagram, dan istilah-istilah dalam line balancing. Pertama, konsep lini perakitan. 1. Pengertian lini perakitan. Lini perakitan dapat berupa manual maupun otomatis. Lini perakitan merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan bergantung pada biaya, level produksi, fleksibilitas, serta kerumitan dari produk itu sendiri. Lini perakitan juga dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses pemabrikan di mana bagian-bagian, biasanya yang memiliki suku cadang, suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu hingga menjadi produk lengkap akhir. Proses ini menghasilkan tingkat produksi yang lebih cepat daripada metode biasa, di mana untuk membuat satu produk jadi, seluruh bagian produk tersebut dirakit oleh satu orang ahli. Waktu siklus kerja dapat dihitung dengan menjumlahkan waktu pemesinan dengan waktu kerja operator. Ada beberapa permasalahan penting dalam penyeimbangan lini, di antaranya penyeimbangan lini antar stasiun kerja dan menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Kemudian ada beberapa juga karakteristik dari permasalahan assembly line balancing, yaitu diantaranya ada sejumlah proses dalam lini perakitan dengan waktu proses masing-masing. Ada kendala keterdahuluan yang memaksa sebagian proses baru bisa dimulai setelah proses prasyaratnya selesai. Lalu, bisa ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum stasiun kerja atau kecepatan minimum lini perakitan. Dan yang terakhir, tujuannya adalah pengelompokan proses-proses perakitan menjadi stasiun-stasiun kerja tanpa melanggar kendala keterdahuluan demi tercapai efisiensi lini perakitan maksimum. Ada keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk. Yang pertama, keunggulan tata letak yaitu 1. Ongkos penanganan material lebih rendah. 2. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. 3. Persediaan bahan setengah jadi rendah. 4. Pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Dan kelemahan tata letak produksi yaitu ketidakfleksibelan. Selanjutnya yang kedua, konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak berorientasi produk dikenal dua macam lini, yaitu lini perakitan dan lini pabrikasi. Lini pabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Sedangkan lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan dipabrikasi
melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin. Lini fabrikasi biasanya menggunakan mesin dan sulit untuk membuat keseimbangan karena diperlukan perubahan mekanis dan rekayasa. Sedangkan lini perakitan menggunakan tenaga kerja dalam prosesnya, sehingga mudah untuk menciptakan keseimbangan dengan memindahkan orang dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja yang lain untuk menciptakan keseimbangan di setiap stasiun. Proses penyeimbangan tersebutlah yang dikenal dengan konsep lines balancing atau penyeimbangan lini. Yang ketiga, metode perakitan. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode tersebut diantaranya: 1. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DNI, dan JIS. B. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Yang C. Perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Yang keempat, jenis perakitan. Pada umumnya ada dua macam jenis perakitan, yaitu perakitan manual. Perakitan manual yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana, tanpa alat-alat yang spesifik atau khusus. Perakitan otomatis yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik, mechatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menjadi produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu produk tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis. Produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contoh proses perakitan produk elektronik. Kemudian B. Proses perakitan jaringan RT atau RW-net. Membangun RT atau RW-net didefinisikan suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan dapat berbagi data serta informasi. Konsep lainnya adalah memberdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan penuh, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena biaya pelangganan ditanggung bersama. 2. Membangun RT RW-net sederhana menggunakan mikrotik. Pada mikrotik kita dapat menggunakan konfigurasi bawaan mikrotik. Untuk mengaktifkannya ada dua cara, yaitu 1. Hard reset biasanya dilakukan jika kita ingin menghapus konfigurasi pada mikrotik tetapi kita tidak bisa mengakses mikrotik dengan Winbox. Caranya: 1. Pastikan router dalam keadaan mati. 2. Tekan tombol reset dan tahan. 3. Nyalakan router tanpa melepas tombol reset. 4. Tahan selama kurang lebih 5 detik. Yang kedua, soft reset. Lakukan jika kita bisa mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi remote lain. Cara melakukan soft reset yaitu 1. Masuk ke menu Winbox, kemudian buka terminal. 2. Ketik perintah atau sistem reset configuration, kemudian tekan enter.
3 mikrotik akan robot. Setelah melakukan reset, maka kita bisa memasang kabel internet pada Ethernet 1. Selanjutnya, karena kita akan menggunakan saluran nirkabel untuk melakukan broadcast internet, maka kita perlu konfigurasi WLAN pada mikrotik. Cara melakukan konfigurasi WLAN tersebut yaitu: 1. Masuk menu Winbox, klik menu wireless, kemudian klik 2 kali pada WLAN 1. Setelah muncul window interface, klik security profile untuk memberikan password pada wireless kita sehingga tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Kemudian klik tanda tambah dan isi kolom-kolom berikut. Nama diisi nama security, WPA free share key, diisi password yang akan kita pasang WiFi kita, kemudian isi lagi pada kolom WPA2 preset key. Klik tab wireless, kemudian klik tab interface, klik 2 kali WLAN 1 dan isi konfigurasi pada kolom-kolom berikut. Mode diisi update SSID, isi dengan nama yang akan kalian gunakan sebagai nama RT atau RWNet kalian. Security profile, pilih security profile yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian klik OK untuk menyimpan perubahan. Langkah berikutnya adalah memberikan IP address pada WLAN kita sehingga jaringan kita dapat diakses oleh klien. Cara konfigurasi IP address pada WLAN yaitu klik IP kemudian klik address. Setelah window address list muncul, klik tanda tambah untuk mengonfigurasi IP address pada WLAN. Pada kolom address isi alamat IP yang akan kita gunakan. Kemudian pada interface pilih WLAN, setelah itu klik OK untuk menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, agar klien tidak berubah bandwidth internet, maka kita harus membuat aturan agar klien bisa mendapatkan bandwidth secara merata. Langkah yang pertama, buka Winbox dan klik QUIC pada menu kiri sehingga muncul Windows QUIC list. Kemudian kita akan setting QUIC parent sebagai kontrol bandwidth yang akan kita bagikan ke klien. Pada Simple QUIC tab, klik tanda tambah, kemudian pada tab General isi nama, target, dan maksimum limit upload dan download. Pada kolom max limit dapat kita isi total bandwidth yang akan kita bagi ke klien. Lalu untuk memberikan aturan ke klien, maka selanjutnya kita akan membuat child QUIC target address. Dapat kita tentukan dengan mengisikan IP address klien. Pada kolom target isi alamat IP klien, kemudian pada max limit isi maksimal bandwidth yang didapatkan oleh klien. Klik apply untuk menyimpan konfigurasi. Langkah selanjutnya adalah memberikan garansi bandwidth kepada klien sehingga klien tidak akan kehabisan bandwidth. Caranya dengan masuk ke tab advance, kemudian isi limit R dengan bandwidth minimal dan tentukan parentnya. Klik OK untuk menyimpan konfigurasi. Ulangi langkah C dan D untuk memberikan limitasi pada klien lain. Jangan lupa menentukan target address-nya. Demikian pengaturan dasar untuk membuat jaringan RT atau RWNet sederhana. C. LAN balancing. LAN balancing didefinisikan sebagai suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara seimbang sehingga tidak ada proses yang idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses sebelumnya. LAN balancing merupakan penyeimbangan penugasan elemen-elemen kerja dari suatu lintasan perakitan ke stasiun kerja untuk meminimumkan banyaknya stasiun kerja untuk tingkat output tertentu, sehingga memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka mendapatkan utilisasi yang tinggi pada fasilitas tenaga kerja dan peralatan produksi. Konsep LAN balancing adalah bertujuan untuk meminimalkan total idle
dalam proses produksi. Berikut pengertian keseimbangan lini menurut dua orang ahli yang berbeda. 1. Keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil keseluruhan produksi pada setiap urutan lintasan produksi menurut Buffa Elwood 1983. Yang kedua, keseimbangan lini bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilitas yang tinggi atau fasilitas tenaga kerja dan peralatan melalui penyeimbangan waktu kerja antar stasiun kerja. 2. Tujuan menyusun line balancing. Tujuan ini tercapai apabila lintasan bersifat seimbang, setiap stasiun kerja mendapatkan beban kerja yang sama nilainya diukur dengan waktu, jumlah waktu operator menunggu dari proses sebelumnya minimum di setiap stasiun kerja sepanjang lintasan proses, jumlah stasiun yang ada di lintasan memiliki waktu yang seimbang. Ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk. Keunggulan tata letak, ongkos penanganan material yang lebih rendah, dan kelemahannya tidak fleksibilitas. 3. Manfaat line balancing, yaitu 1. Meningkatkan efisiensi proses, menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur. 3. Mengurangi waktu proses secara keseluruhan. 4. Meningkatkan rasio pencapaian target produksi. 5. Meningkatkan profit. Dan 6. Mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Yang keempat, penggunaan line balancing. Langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan lini produksi atau line balancing. 1. Mengetahui takt time setiap stasiun kerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung takt time adalah T sama dengan TA atau D, di mana T sama dengan takt time, TA time available, waktu kerja tersedia, D demand permintaan pelanggan. Contoh, setiap hari produksi diminta untuk menghasilkan 1000 unit produk atas permintaan pelanggan. Waktu kerja lini produksi yang bersangkutan adalah 8 jam per hari atau 28.800 detik per hari. Jadi takt time untuk menghasilkan 1 unit produksi adalah 28,8 detik atau 28.800 per 1000 unit untuk 1 stasiun kerja. B. Mengetahui rincian proses. C. Memahami waktu yang dibutuhkan. D. Identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih. E. Analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan. Yang F. Evaluasi dan pemantauan hasil. Selanjutnya 5. Masalah yang dihadapi dalam lintasan kritis. Berikut adalah masalah-masalah utama yang sering dihadapi dalam lintasan produksi yang dikemukakan oleh Beigel. 1. Kendala sistem. 2. Menyeimbangkan beban kerja. Lalu ada tanda-tanda ketidakseimbangan pada suatu lintasan produksi, yaitu stasiun kerja yang sibuk dan waktu menganggur yang mencolok, ada produk setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Berikut ini merupakan langkah-langkah pemecahan masalah pada line balancing yang dijelaskan secara berurutan. 1. Mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan. 2. Mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. 3. Menetapkan precedence jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu. 6. Metode pemecahan dalam line balancing. Ada beberapa metode pemecahan masalah dalam line balancing. 1. Metode heuristik adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. 2. Metode analisis atau matematis adalah metode yang
penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa persamaan dan pertidaksamaan. 3. Metode simulasi adalah metode untuk meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya. Yang ketujuh, sistem lintasan. Yang ketujuh, keseimbangan lintasan. A. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi paling banyak terjadi pada proses perakitan dibanding dengan proses fabrikasi. Yang B. Kecepatan lintasan terhadap penyusunan stasiun kerja. Hal yang berpengaruh pada penyusunan adalah kecepatan lintasan yang ditentukan dari tingkat kapasitas permintaan serta waktu operasi yang panjang. 8. Residence diagram. Residence diagram merupakan gambaran secara grafis urutan operasi kerja serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya dengan tujuan untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang terkait di dalamnya. 9. Istilah-istilah dalam lens balancing. 1. Waktu menganggur atau ideal time. 2. Keseimbangan waktu senggang, balance delay. 3. Efisiensi stasiun kerja, efisiensi lintasan produksi, smoothness index, dan work station. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.